Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Masih bersama saya Muhammad Martias Billy, Konco Web, dalam channel saya, channel Muhammad Martias Billy yang membahas mengenai pembuatan aplikasi, pelatihan untuk membuat aplikasi dan web bagi Anda yang mungkin tidak bisa memprogram atau Anda yang juga mungkin seorang programmer tapi ingin mempelajari AI. Nah, di sini di channel saya akan mengajari mengenai cara pembuatan aplikasi memakai AI. Jadi kamu harus subscribe saja biar kamu tidak ketinggalan ilmu baru ini yang akan menguasai dunia sebentar lagi. Nah, di sini saya akan membahas ilmu yang luar biasa di mana bagaimana kamu bisa mendapatkan passive income ya dengan membangun SaaS. Nah, SaaS itu apa sih, teman-teman? Nah, di sini bisa kamu lihat sebagai contoh, teman-teman, ketika kamu mau menjalankan sebuah bisnis pasti itu butuh yang namanya tool. Nah, di sini misal kamu mengedit gambar, kamu pakai Canva. Canva ini dia adalah sebuah SaaS, dia adalah software as service. Jadi dia bukan software yang dijual sekali lalu putus, tapi dia software dengan berlangganan. Jadi software sebagai service, sebagai layanan. Nah, di sini dengan SaaS ini, bila kamu mempunyai SaaS, maka otomatis kamu akan menjadi seorang yang punya passive income. Kamu tidak perlu bekerja terus, tidak perlu berangkat pagi, pulang malam, tidak perlu pusing setiap tanggal tua ya. Di sini kamu bisa dapat passive income dengan membuat aplikasi, lalu ada orang-orang yang berlangganan ke kamu, tambah lama tambah banyak, dan itu nanti hasilnya tambah besar, kamu kembangkan lagi aplikasi kamu dengan fitur baru, tambah banyak yang berlangganan, bahkan mungkin sampai internasional, dan kamu akhirnya bisa passive income sejahtera tanpa kamu harus bekerja siang, sore, dan malam. Nah, pertanyaannya, banyak orang berbicara mengenai passive income, investasi, tapi bagaimana cara membuatnya? Nah, di sini saya mau sharing saja, teman-teman, bukan saya mau menggurui, saya mau sharing saja. Di sini ada sebuah tools yang luar biasa yang bernama Tempo-Labs. Tempo-Labs ini adalah sebuah tools AI yang bisa membangun aplikasi untuk kamu. Jadi di sini kamu tidak perlu coding, tidak perlu paham pembuatan programming, kamu ikuti saja tutorial saya dan kamu akan membuat aplikasi dalam waktu yang singkat. Aplikasinya apa, kamu tanya? Di sini kita membangun aplikasi sesuka kamu, aplikasi saja, aplikasi apapun bisa, dan di sini tidak dibatasi oleh satu jenis aplikasi karena Tempo-Labs ini dengan kecerdasan AI dia mampu mewujudkan semua itu ya. Batasnya hanya imajinasi dan keinginan kamu untuk belajar. Nah, di sini Tempo-Labs bisa kamu akses di alamat tempo.new. Dan Tempo-Labs ini luar biasa. Kemarin Tempo-Labs mengeluarkan fitur-fitur baru, teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat di blognya Tempo-Labs. Tempo-Labs mengeluarkan fitur baru, yaitu salah satunya yaitu membuat aplikasi mobile. Aplikasi mobile artinya apa? Berarti aplikasi kamu bisa langsung jadi APK atau aplikasi iOS ya. Jadi APK untuk Android dan aplikasi iOS tanpa kamu harus membuat atau menginstal Android Studio, tapi dia dibuatnya pakai Expo. Nah, kalau biasanya kita buat aplikasi iOS kita harus tahu pemrograman Java, atau kalau kita mau buat game iOS kita pakai yang namanya Unity atau mungkin Game Maker atau Construct atau Unreal Engine. Nah, di sini kamu tidak perlu, dan kamu juga nggak perlu Android Studio, nggak perlu install Android Studio yang sangat berat itu, dan nggak perlu pusing. Kamu di sini bisa buat aplikasi Android. Bayangkan kalau kamu punya aplikasi Android, misal dia membantu para UMKM, tentunya aplikasi kamu ini akan mendatangkan uang untuk kamu karena UMKM pasti mau berlangganan. Misal aplikasi pembukuan UMKM, pasti mereka akan mau berlangganan kepada kamu ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan mendaftar untuk Tempo-Labs. Saya perlihatkan caranya. Cara yang pertama adalah kamu klik tombol login. Nanti setelah itu dia akan membuka tampilan login, dan Tempo-Labs ini loginnya tidak pakai Gmail, teman-teman. Loginnya pakai GitHub. Bagi yang belum tahu GitHub, kamu bisa nonton video saya yang lain. Nah, Tempo-Labs ini dia nanti setelah itu akan menampilkan halaman login dengan GitHub. Kamu buat dulu akun GitHub kalau belum punya ya, sebelum daftar Tempo-Labs, gratis, dan itu mudah buat akun GitHub ya, teman-teman. Cukup punya email. GitHub ini nanti kita pakai untuk menyimpan kode yang di-generate Tempo-Labs. Nah, Tempo-Labs ini nanti kita authorize. Setelah muncul seperti itu, kita authorize, lalu kita akan dibawa lagi ke Tempo-Labs, dan kita sudah siap login, kita sudah punya akun Tempo-Labs. Semudah itu, teman-teman. Jadi yang pertama kamu punya github.com dulu, yang kedua kamu daftar Tempo-Labs pakai GitHub tersebut. Nah, setelah itu nanti kamu akan dibawa ke halaman depan Tempo-Labs ya, teman-teman. Nah, ini halamannya sangat simpel tapi ini sangat powerful. Tempo-Labs itu dia mampu mengenerate aplikasi dari nol, atau kalau kamu punya aplikasi yang open source di GitHub yang ingin kamu modifikasi, bisa kamu connect ke GitHub. Tapi di sini kita akan nggak bahas itu karena ini advance.
kita bahas yang mudah yang membuat aplikasi dari nol. Nah, di sini seperti judul di awal kita ingin membangun aplikasi yang menghasilkan passive income. Nah, aplikasi yang menghasilkan passive income tentunya di sini di Indonesia sebagian besar pemilik usaha adalah usaha UMKM, teman-teman. UMKM, usaha kecil menengah. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya banyak aplikasi kasir, misal aplikasi kasir ya, teman-teman, kita bisa melihat banyak sekali kalau kita cari aplikasi kasir di Google yang versi Indonesia banyak sekali aplikasi kasir ya, ada merek A, merek B, dan semuanya itu berbayar teman-teman, tidak ada yang gratis. Ada yang gratis itu kemungkinan 1-2 dan itu mungkin aplikasi sederhana, tapi kalau aplikasi kasir yang advance itu berbayar. Ini menunjukkan apa teman-teman, kenapa kok tambah banyak aplikasi kasir, karena itu peminatnya tidak habis-habis, karena UMKM semakin banyak dan pemilik usaha yang kelas menengah pun juga membutuhkan ya, bahkan ini pemilik usaha yang sudah besar pun dia tetap membutuhkan aplikasi kasir untuk mencatat penjualan dan keuangan usahanya. Nah, di sini dari sekian banyak aplikasi kasir, sayang sekali kalau kamu tidak punya aplikasi kasir teman-teman, karena apa, aplikasi kasir ini sangat luar biasa, dia juga sangat dibutuhkan dan cuannya itu untuk kamu sangat luar biasa. Kita coba contoh salah satu aplikasi kasir Indonesia yang ternama, kita coba buka saja misal Mokapos, di mana Mokapos ini kalau tidak salah dimiliki oleh Gojek ya, kalau tidak salah dia punya Gojek. Jadi ketika dia mendaftar GoFood dia akan mendapatkan atau bisa berlangganan Mokapos ini. Kita lihat untuk harganya berapa teman-teman ya. Kita lihat untuk harganya, bayangkan kalau kamu punya Mokapos, nah di sini bayangkan ada banyak ratusan bahkan ribuan orang yang memberikan uang 299.000 ini ke kamu per bulan. Ini yang paling tipe yang paling kecil. Dan yang tipe yang pro ini hampir 500.000 per bulan. Bayangkan kalau ada 1.000 orang saja sudah jelas itu 500 juta teman-teman. Kamu tinggal merawat aplikasi kamu agar bisa berjalan bagus, tidak down. Kamu bisa bayar tim dan kamu tidak perlu bekerja siang malam dan tetap ya seperti inilah teman-teman ya. Jadi ini bisa mewujudkan impian kamu kalau kamu menguasai ilmu memakai pembuatan aplikasi memakai AI ini. Jadi jangan sampai kamu nggak bisa coding lalu impian kamu putus teman-teman ya. Kita mulai saja langkah yang pertama apa teman-teman? Langkah yang pertama kalau kita mau buat aplikasi kasir tentunya kita prompt kepada dia teman-teman ya. Nah di sini untuk memprompt itu kamu tidak perlu bingung, aduh saya mau bilang apa nih ke AI. Kamu bisa membuka yang namanya Gemini bisa, DeepSeek bisa ya teman-teman. Jadi banyak cara kamu buka Gemini, salah satunya karena sini saya pakai Chrome yang paling gampang Gemini. Gemini adalah AI punya Google, dia AI juga tapi dia AI untuk prompt ya, untuk chat. Kita di sini bisa bantuan Gemini. Saya mau membuat aplikasi kasir dengan tools AI. Tolong buat prompt yang disesuaikan dengan aplikasi kasir kebutuhan UMKM Indonesia untuk produk requirement ya, produk requirement. Intinya apa teman-teman, kata-kata kamu boleh berbeda, intinya kamu membuat aplikasi apa kamu sebutkan, lalu kamu sebutkan fiturnya yang mencolok. Di sini fiturnya disesuaikan dengan kebutuhan UMKM Indonesia, karena aplikasi kasir luar itu biasanya dia tidak sesuai ya. Contoh banyak sekali UMKM di luar itu dia pembayaran memakai kartu kredit, sedangkan di kita cash ya. Nah di sini tentunya kita sesuaikan UMKM Indonesia, kita memakai pembayaran cash. Nah di sini kita bisa membuat aplikasi itu dengan prompt ya, prompt-promptnya itu sudah disiapkan oleh si Gemini. Nah, di sini kita ini promptnya dia masih terlalu luas, teman-teman. Nah, di sini banyak apa ya istilahnya, banyak sekali bisa kita tiru. Nah, ini kita contoh saja copy, teman-teman, yang prompt pertama lalu kita paste. Kamu copy saja prompt yang menurut kamu paling spesifik. Nah, di sini kan sudah dia. Nah, di sini prompt ini bisa kita copy teman-teman ya. Lalu kita copy. Nah, kita tidak perlu copy semua teman-teman, mohon maaf. Untuk yang pertama kita di Tempo ini kan tampilannya ini tampilan awal itu kita kopikan saja ini teman-teman. Nah, sampai sini saja, yang fitur tidak usah dulu. Kita paste di sini.
Nah, di sini luar biasanya teman-teman si Tempo ini dia sangat cerdas sekali karena dia mampu menerjemahkan permintaan kita, teman-teman ya. Nah, tadi yang prompt kita itu diterjemahkan lagi ke dia untuk menjadi sebuah fitur. Nah, di sini dia juga membuat yang namanya alur atau user flow, alur alur aplikasi. Jadi user ini setelah login dia dibawa kemana itu semua dibuat oleh si Tempo Labs. Nah, betapa mudahnya Tempo Labs ini mengerjakan untuk kita, dan kamu bisa lihat sambil aplikasi kamu dibuat, dia sedang mengcoding. Nah, ini akan saya pause dulu teman-teman biar kamu tidak menunggu ya. Nanti akan saya lanjutkan setelah codingannya selesai. Nah, teman-teman, sekarang si Tempo Lab sudah berhasil mengenerate aplikasi yang saya sebutkan tadi dengan prompt satu kali. Nah, bagaimana cara melihat atau mempreview aplikasi yang kamu buat di Tempo Lab? Saya akan memperlihatkan. Caranya gampang sekali, teman-teman. Kamu bisa mengklik di pojokan atas, ini ada View App in New Tab. Kamu klik, nanti dia akan membuka preview aplikasi di tab baru. Nah, luar biasa, cantik sekali kan, teman-teman? Nah, di sini aplikasi ini sudah fungsional atau belum, kita bisa mencoba, teman-teman. Nah, di sini untuk kalau ada halaman yang kamu klik lalu dia kosong, itu tinggal caranya gampang, kamu klik saja di URL-nya ini. Tidak perlu semua, tapi dari tanda slash atau tanda garis miring kanan ini, lalu kamu copy, lalu kamu prompt. Prompt itu artinya apa? Kamu sebutkan atau kamu chat ke AI-nya ya. Nah, di sini saya sedikit membahas mengenai AI-nya, teman-teman, biar kamu akrab sekaligus kita praktek, sekaligus kita memperdalam teori. Di sini AI ini adalah tools yang bisa mengenerate code sesuai keinginan dan perintah kamu. Selain itu bisa membetulkan error atau menyempurnakan aplikasi kamu. Nah, di sini kita ada pilihan untuk LLM-nya, teman-teman. Jadi diperhatikan ya. Kalau untuk Claude Gemini itu bukan tools AI, ini namanya LLM. Jadi ada yang menyamakan Tempo Labs itu lebih bagus. Enggak, masih bagusan Claude, masih bagusan GPT, masih bagusan apa, teman-teman, itu adalah LLM-nya. Ya, jadi semua tools AI itu bisa memakai LLM yang berbeda, bisa pakai Claude Gemini, OpenAI, dan lain-lain. Nah, di sini kita memilih yang default saja, Claude 3,7. Lalu kamu pastekan tadi URL yang tidak tampil, yaitu slash.cashier atau halaman kasir. Kamu ketikkan saat dibuka, hanya menampilkan halaman putih saja. Seharusnya halaman ini menampilkan halaman kasir ya. Kita lihat dulu untuk halaman kasir, dia menyebutnya apa di sini? Di sini kasir modul ya, teman-teman. Ya, kasir modul. Jadi untuk yang samping ini, teman-teman, ini namanya adalah wireframe atau rancangan aplikasi dan alur sekalian. Jadi rancangan juga dan alurnya juga. Ini halaman paling depan, di sini alurnya bisa ke kasir, bisa ke inventory, bisa ke report ya. Nanti report ini ada komponen-komponen lagi yang membentuk halaman report, ada komponen report sales, ada komponen report produk dan lain-lain. Nah, ya di sini selain itu kita coba prompt lagi tambahan, cari penyebabnya dan betulkan agar halaman tampil dan fungsional sesuai PRT ya. Nah, enak banget kan teman-teman, kamu bisa mengenerate aplikasi pakai prompt. Yang penting kamu tiru saja prompt saya. Jadi nanti untuk menyebutkan halaman kamu kasih tanda slash, dan itu nanti akan mereferensikan halaman tertentu. Jadi si AI ini nggak bingung halaman yang mana yang kamu maksud. Kalau kamu di halaman pos atau di halaman kasir itu kan rancu. Nah, di sini dia menyebutnya bukan pos, dia menyebutnya kasir. Itu kan sama saja, tapi itu pengaruh untuk si AI biar nggak bingung. Nah, di sini ternyata dari prompt kita selain halaman kasir, nah di sini dia terpengaruh ya teman-teman. Banyak sekali halaman yang sudah. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, sekarang sudah kan untuk halaman kasir ya. Nah, di sini bisa kamu lihat kalau kita klik produk dia akan ketambah di sini ya. Di sini di keranjang belanja, lalu ada total dan lain-lain. Jadi nanti ketika kamu ke inventory,
keluarnya itu halamannya polos juga, kamu cara betulinnya seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak perlu bingung teman-teman. Nah itu tadi membetulkan halaman yang error. Nah lalu teman-teman kita di sini ketika kita sudah selesai, kamu menyempurnakan tadi misal halaman kasir, lalu kamu menyempurnakan halaman inventory dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Karena kamu ini adalah sebuah apa SaaS, kamu maka perlu yang namanya email marketing teman-teman ya. Email marketing di sini kita bisa memakai berbagai macam cara teman-teman. Kita di sini bisa memakai cara kayak semacam untuk melakukan email kepada pelanggan kita. Misal di SaaS kita ini dibuat sistem langganan. Jadi untuk memakai aplikasi ini UMKM yang bersangkutan kita suruh bayar per bulan. Kita bisa mengintegrasikan nanti yang namanya Sendit, ada namanya apa namanya Mitrans dan lain-lain teman-teman. Jadi nanti cara integrasinya apa di sini kita bisa untuk mendaftar Sendit, lalu kamu proses sampai disetujui akun kamu ya, bisa menerima pembayaran. Itu tidak akan saya bahas di sini karena itu topiknya tersendiri. Kamu bisa hubungi CS-nya Sendit ya, kamu daftar dulu gratis. Nanti kamu bisa membuat sistem berlangganan untuk aplikasi kamu. Jadi untuk memakai aplikasi kamu orang itu bisa berlangganan. Dan juga kalau kamu misal mau pakai yang lain itu kamu bisa pakai yang namanya Mitrans, ada juga nanti Mayar ya, ada juga Mayar. Nah, untuk itu nanti bisa kamu integrasikan. Nanti caranya gampang, misal kamu di sini sudah berlangganan si Sendit, nanti kamu tinggal login ke dashboard, nanti akan dapat API. Nah, itu bisa kamu integrasikan seperti itu. Nah, di sini kamu nanti sempurnakan saja prompt untuk ini aplikasi kasirnya. Nah, ini sudah keluar ya, proses pembayaran ini sudah keluar. Nah, di sini tunai misal kita 133.000, dia membayar 150.000. Nah, kembali 16.900 konfirmasi oke ya. Nah, di sini kita untuk cetak struk belum ada, nanti bisa kita sempurnakan lagi. Nanti kamu tinggal paste di sini fungsi cetak struk belum ada dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menyempurnakan hal lain karena itu gampang teman-teman, tinggal kamu pastekan saja lalu kamu perintah cetak struk belum bisa, tolong dibetulkan untuk agar dapat mencetak struk, nanti dia akan memproses. Nah, jangan lupa sebutkan halaman kasirnya. Terus kita juga bisa mengintegrasikan teman-teman, jadi bisa kita integrasikan dengan yang namanya Supabase. Supabase itu apa teman-teman? Di sini Supabase adalah sebuah database. Namanya aplikasi pasti dia butuh database. Cara mengintegrasikannya apa? Terus kenapa harus integrasi? Yang satu, kita namanya aplikasi kita itu online. Jadi kalau nanti misal si bos yang nyewa aplikasi ini dia sedang keluar, karyawannya yang mengoperasionalkan. Nah, si bos ini bisa memantau dari mana saja, teman-teman. Kalau tidak seperti itu, tidak pakai aplikasi, tidak pakai database, maka itu hanya bisa dipakai di satu komputer. Karena datanya hanya di situ. Tapi kalau pakai database yang online, aplikasi ini bisa dibuka di HP dimanapun. Nah, ini contoh kita mau lihat untuk versi yang kecilnya. Nah, ini nanti bisa kita sempurnakan tampilan ini untuk agar tidak jelek seperti ini kalau di HP. Nanti kita tinggal perintah dia, teman-teman ya. Nah, di sini kita coba konekkan dengan database. Caranya kamu klik connect Supabase. Nanti kamu bisa klik tombol ini, nanti dia akan membuka. Nah, di sini dia harus mengakses nah, di sini kita bisa memilih organisasi Supabase kita. Bagi yang belum tahu Supabase itu apa sih teman-teman? Supabase itu adalah database online. Di sini contohnya adalah Supabase saya. Dan Supabase itu kita bisa membuat database secara gratis, bisa kita pakai seterusnya, dan database ini sama seperti PostgreSQL atau PostgreSQL. Kalau kamu yang sering pakai PostgreSQL, dia juga pakai SQL, jadi kamu akan bisa menyesuaikan lah. Di sini sebagai contoh, saya akan membuka salah satu database kita. Nah, di sini database kita di sini bisa kita buat SQL. Jadi kamu misal nggak tahu SQL, kamu bisa pakai AI-nya juga di sini. Misal kamu tulis cari member terbaru di profile. Nah, ini sama seperti MySQL teman-teman, tapi bisa kamu pastekan code-nya di sini. Nah, di sini kalau ada error, di sini bisa debug with Supabase AI ya teman-teman. Karena tidak ada tabel profile di sini, jadi tidak ada tabel profile di database saya, adanya cuma ini. Nah,
Nah, teman-teman di sini kalau kamu sudah mengkonekkan, nanti dia akan bisa membuat database ke aplikasi kamu, teman-teman. Nah, di sini. Jadi seperti itu. Lalu untuk pertanyaannya tadi menerima pembayaran sudah pakai Sendit, pakai Mitrans. Nah, di sini untuk kamu mau integrasi dengan WhatsApp juga bisa. Nanti ada berbagai macam layanan di Indonesia yang mengintegrasikan dengan WhatsApp. Yang terpenting apa selain itu teman-teman adalah aplikasi kamu harus bisa mengelola inventory. Nah, di sini dia sudah di-generate inventory oleh si Tempo-Labs. Nah, di sini kita ingin menyempurnakan sistem inventory atau tidak itu nanti terserah kamu. Nah, di sini kamu juga bisa ini usernya cukup bagus ya, teman-teman. Nah, di sini kamu bisa juga mengkustomisasikan berbagai macam tampilan yang lain ya, teman-teman. Nah, di sini enaknya si Tempo-Labs itu apa daripada yang lain? Kenapa saya di sini mereview Tempo-Labs? Karena fitur-fitur yang dia buat itu sudah lengkap, teman-teman. Jadi di sini sebagai contoh di bagian pengaturan dia ada fitur kustomisasi UI. Itu biasanya di alat AI lain tidak terpikirkan ini, teman-teman. Dia hanya memproses bagian inti-intinya dari fitur-fitur aplikasi yang kamu minta. Tapi di Tempo-Labs dia mampu berpikir sampai seperti ini, sampai tampilan aplikasinya bisa kita kustomisasikan. Nah, di sini. Cuman ini meskipun belum fungsional, nanti kamu tinggal sebutkan di prompt ya. Oke, sekarang kita mau coba apa teman-teman? Lalu bagaimana caranya, Mas? Ini saya sudah membangun aplikasi saya sudah jadi, sudah bagus. Lalu bagaimana caranya saya mendeploy aplikasi saya? Caranya gampang, yaitu kamu yang pertama kamu harus punya GitHub tadi, karena kamu daftar dia pakai GitHub, otomatis sudah punya. Lalu kamu ke sidebar sini. Di sidebar sini ada namanya Create Repository, teman-teman. Nah, ini maksudnya apa? Di sini kita bisa menyimpan kode aplikasi kita ke GitHub. Saya akan buka GitHub. Nah, GitHub di sini ini adalah GitHub saya ya, GitHub saya, akun saya. Nah, lalu kamu di sini bisa membuat repository baru karena seperti kamu lihat di akun saya ini belum ada repository. Nah, di sini bisa saya buat untuk menyimpan kode yang di-generate Tempo-Lab. Jadi enaknya Tempo-Lab itu kita tidak terikat dengan Tempo-Lab. Suatu saat kita mau edit sendiri pakai alat lain atau kita mau coding manual atau kita mau pakai tools AI lain, di sini sudah ke GitHub. Kita tinggal klik. Nah, di sini sebelum kamu klik create repository, kamu harus memberi permisi kepada Tempo-Labs biar bisa connect dengan GitHub. Caranya klik ini link install Tempo GitHub app ini ya, ini ya. Lalu kamu install, nanti Tempo-Labs ini akan terkonek dengan GitHub. Nah, lalu kamu reload halaman ini teman-teman ya. Muat ulang halaman ini. Nah, setelah itu kamu buka lagi bagian Git setting ini, create repository. Nah, di sini sudah tidak ada peringatan untuk mengonekkan. Kita bisa klik dengan misal kita beri nama UMKM POS. UMKM POS ya. Nah, di sini bisa kita setting publik biar semua orang bisa melihat atau private hanya khusus kita. Kalau saya sarankan publik teman-teman biar nanti ketika kamu mengakses dari tools lain tidak kesulitan. Kita create, nanti habis ini kalau dia selesai di create ini akan hilang. Nah, sudah hilang, tandanya dia sudah terposting di GitHub kita teman-teman. Kita bisa melihat di repository. Nah, di sini UMKM POS. Kalau kita klik UMKM POS ini berarti ini apa? Ini adalah kode yang tadi dibuat di Tempo-Labs. Dan setiap kamu melakukan perubahan di sini, nanti di Tempo-Labs kamu membuat fitur baru misal, maka di sini akan muncul file baru atau perubahan pada file-file yang bisa kamu submit lagi ke GitHub. Jadi dia sinkron terus. GitHub ini akan selalu menyimpan versi terbaru dari aplikasi kita, jadi tidak akan hilang ya. Jangan membiasakan menyimpan dalam bentuk file biasa di komputer, tapi itu usahakan kamu simpan ke repository. Repository ini bisa di-download juga. Nanti misal kamu mau buka pakai editor lain atau kamu untuk arsip atau untuk apapun itu bisa di-download zip atau pakai GitHub desktop. Nah, Tempo-Labs ini dia juga mampu membuat aplikasi mobile dengan cara mengintegrasikan dengan Expo. Nanti itu akan saya bahas di video yang lain. Nah, di sini saya mau mengintegrasikan yang namanya sebagai contoh Supabase teman-teman. Akan saya detailkan sedikit biar apa? Biar kamu tahu bagaimana membuat
aplikasi yang tersimpan datanya dan bisa dibuka di mana saja. Kalau sementara ini aplikasi kamu ini offline, jadi hanya bisa dipakai oleh orang-orang tertentu yang satu komputer. Nah, di sini caranya kita klik gambar ini, ikon Supabase ini, lalu kamu klik connect Supabase, dan di sini saya pilih organisasi di mana database saya disimpan, kita authorize Tempo-Labs. Nah, nanti akan muncul proyek-proyek kita di organisasi tersebut. Jadi kamu jangan salah yang tadi pertama itu memilih organisasinya. Nah, baru di sini kita memilih proyeknya. Nah, di sini proyek yang akan pilih saya ini, nanti kita tinggal klik connect. Nanti dia akan terkoneksi dengan database Supabase saya. Dia tidak perlu kita kelola dari Supabase. Dari sini kita bisa membuat tabel, bisa membuat kolom baru, bisa menyimpan data, bisa semuanya lah bisa teman-teman. Nah, sekarang kita mau memprom dia. Aplikasi sudah saya konekkan dengan database Supabase saya. Mulai sekarang buat sistem agar semua data aplikasi disimpan di database Supabase tersebut. Generate database migration ya. Nah, kamu bertanya kenapa harus membuat database migration ini penting. Karena ini data yang sementara ini disimpan di lokal aplikasi kita, akan kita simpan ke database, dia harus membuat kode untuk memindahkan dari database lokal ke Supabase. Nanti ketika ada penyimpanan misal item baru, produk baru, itu tersimpannya bukan di lokal tapi ke Supabase. Kamu tiru saja generate database migration, ini kata-katanya kamu tirukan saja, kamu pause lalu kamu tiru ya. Nanti dia akan connect dengan Supabase. Dengan mudah teman-teman kita bisa mengkonekkan database. Tidak seperti kamu buat aplikasi baru dengan coding manual atau dengan AI yang model kayak chat itu kamu harus copy paste itu repot sekali teman-teman. Tempo-Labs ini sangat bagus dan otomatis, jadi kamu nggak perlu pusing. Ini baru berapa menit kita sudah jadi sebuah aplikasi yang meskipun belum total sempurna tapi sudah fungsional. Nah, ini kita ingin membuatnya lebih bagus dengan database-nya online. Kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu, dia sedang membuat file-file yang diperlukan untuk mengkonekkan. Sebetulnya sudah connect, tapi untuk datanya betul-betul disimpan di Supabase, teman-teman ya. Nah, di sini kita tidak perlu memakai database user, database password. Tadi kita klik connect pakai ini, tadi keluar pop-up itu sudah otomatis connect ya. Dan di sini dia semua perubahan itu akan sekarang disimpan di Supabase meskipun ini masih proses. Perlu kamu ingat teman-teman, Tempo-Labs ini harganya sangat murah untuk aplikasi yang bisa membuat atau mengenerate coding. Dia sebulan itu $30 itu menurut saya sangat murah, karena nanti dia sekali kamu berlangganan mungkin dalam 1 bulan, belum 1 bulan kamu sudah jadi aplikasi kamu sudah bisa kamu upload dan kamu pasarkan, banyak yang berlangganan, kamu sudah bisa menghasilkan passive income. Jadi ini adalah salah satu tools yang berharga sekarang di era AI. Ini adalah ini tools pembuat aplikasi Tempo-Labs ini teman-teman. Jadi saya sendiri sudah mereview di channel saya banyak sekali tools, dan saya kagum dengan kemampuan Tempo-Labs ini. Tadi prompt pertama saja dia sudah langsung membuat banyak halaman. Ya, tinggal kita sempurnakan dikit, dia ternyata langsung banyak halaman yang dibuat. Mungkin tadi ada sedikit tidak fungsional, kita prompt 1 kali langsung semua halaman jadi fungsional semua.
Di tempat lain teman-teman ini kita memerlukan banyak sekali prom. Jadi nanti $30 itu kamu akan dapat $30 ini kamu akan dapat 150 prom. Ini sudah lebih dari cukup untuk mengenerate aplikasi yang serius teman-teman ya. Kalau yang gratis ini berapa, dibatasi 5 prom per hari, dan ini dia 30 prom total dalam 1 bulan, jadi sekitarnya 6 hari kamu bisa bereksperimen atau membuat desain awal dari aplikasi kamu. Bahkan ada teman yang dia sebelum dia hanya memakai versi yang free, tapi ternyata aplikasinya jadi, meskipun itu dia non programming, dia tidak bisa programming. Tapi saya sarankan kalau kamu ini serius bisnis, tentunya namanya aplikasi kamu nanti perlu diupdate lagi kan. Nggak mungkin aplikasi yang kamu sewakan ke orang itu fiturnya hanya seperti itu terus. Nanti para pelanggan kabur ke aplikasi lain. Kamu berlangganan yang paket premium ini minimal yang 30 ini sudah sangat bagus sekali. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 450.000, tapi ini apa? Kalau kamu nyewa programmer, kamu buat aplikasi ini mungkin harganya sudah 10 juta, 15 juta, 20 juta, kamu belum untung, belum jelas, masih harus keluar biaya marketing dan lain-lain ya. Perlu kamu ingat tadi ini saya mempause hanya ketika dia mengedit yang pertama ya. Tadi setelah itu tidak saya pause lagi. Jadi ini bukan editan banyak yang tak edit saya potong-potong, tidak teman-teman. Ini real time ya video ini. Jadi kamu bisa lihat tadi hanya berapa menit. Ini mungkin belum ada 4-5 menit kita sudah setengah jadi aplikasi kita. Tinggal connect ke database. Lalu habis itu kita tadi sudah sinkron ke GitHub juga. Nanti setelah ini connect database oke, kita sinkron ke GitHub, sudah jadi aplikasi kita, tinggal kita nanti mendaftarkan ke Vercel. Vercel itu apa? Ini adalah nanti tempat kita menghosting aplikasi kita ya. Nanti kita bisa menghosting gratis di Vercel. Kalau kita pakai Vercel nanti itu kita gratis selamanya, nanti kecuali aplikasi kita sudah yang memakai sudah ribuan orang. Tapi kalau yang memakai masih sedikit ini gratis ya. Jadi kamu juga jangan lupa daftar Vercel pakai akun GitHub juga. Nah, di sini aplikasi sudah terreload, tandanya dia sudah banyak yang. Nah, di sini sudah banyak yang teredit, tapi di sini ada. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh kalau ada error dikit ya. Nanti kita akan lihat beberapa errornya. Kita tunggu dulu sampai dia selesai loading. Ini belum selesai loading. Kamu bisa melihat error itu di 2 tempat, teman-teman. Di sini biasanya keluar tampilan error. Dan juga di terminal sini, teman-teman. Nah, di sini biasanya kalau ada yang kode merah seperti ini, itu artinya error. Lalu membetulkannya kamu nggak perlu bingung teman-teman. Aduh ini saya error gimana? Oh ya, ada satu lagi tempat yang error, yaitu kita bisa melihat di sini di wireframe. Kalau kamu besarkan di sini ada yang berwarna merah, ini berarti halaman-halaman ini ada error. Kamu nggak perlu bingung ya teman-teman. Kamu tunggu sampai error loadingnya selesai. Nah nanti kamu tinggal klik di sini teman-teman ya. Fix with AI ini teman-teman. Bayangkan kalau kamu coding sendiri, kamu harus ada error, kamu harus tahu errornya tentang apa. Untuk pembetulan error ini sendiri akan dibetulkan oleh AI juga secara free. Ya, jadi secara free itu maksudnya kamu free untuk membetulkan error tanpa kamu turun tangan sendiri. Nah, ini tampilan aplikasi kita error ini teman-teman sekarang. Coba kita buka halaman depan, mungkin nggak error karena kita di halaman report sini ada error, tapi di halaman depan utama tidak error. Nah, bisa kamu lihat di sini yang error 3 halaman ini. Untuk halaman depan ini kelihatannya nggak error ini. Kita tunggu sampai halaman terloading semua, teman-teman ya. Nah, di sini masih ada error 1. Kita bisa lihat dan kita bisa fix juga. Dan di sini luar biasanya kalau tidak salah untuk pembetulan error ini tidak memakan kredit, tapi tadi kamu bisa lihat kredit saya masih 2, saya membetulkan error yang pertama itu masih 2 tetap. Tidak memakan kredit, asal errornya tampil di sini teman-teman. Kalau error yang di sini kamu copy manual, kamu paste di chat, itu nanti memakan kredit. Tapi kalau error yang tampil dan keluar fix with AI-nya itu dia tidak memakan chat kita, tidak.
Nah, ini masih 2 ya, jadi tidak memakan set kita, tapi rupanya masih ada error. Nah, di sini yang berbeda teman-teman, setelah kita mengintegrasikan dengan Supabase, dia ada halaman login ya. Di pertama ada halaman login. Karena apa? Karena kita harus login untuk masuk aplikasi ini, dan di sini sudah ready teman-teman, sudah tinggal kita pakai, sudah tidak ada error. Nah, di sini halamannya sudah otomatis. Nanti kalau masalah ini terlalu ke atas itu bisa kamu tengahkan, kita prom AI, tapi kita di sini fokus ke fungsional dulu teman-teman. Nah, di sini untuk login itu di Supabase bisa kamu lihat, di sini dia juga mengenerate tabel-tabel ya, teman-teman. Tadi tidak ada tabel-tabel, ini dia mengenerate tabel-tabel. Ya, jadi di sini Supabase juga sudah dikontrol dari Tempo Labs, enak, kita nggak perlu ngedit database manual, kita nanti pusing. Untuk autentikasi kita bisa melihat di sini authentication. Nah, di sini kita bisa melihat ya authentication. Kita akan coba pakai salah satu akun teman-teman ya. Nah, di sini kalau ada error bisa kita lihat juga di Dev Console Chrome. Nah, di sini ada type error, teman-teman, kita bisa kopikan ke dia. Ternyata errornya tidak bisa. Tidak bisa login. Nah, di sini kita bisa prompt ke dia, teman-teman. Kita memfix autentikasi, teman-teman ya. Kenapa teman-teman kalau connect dengan Supabase ada halaman loginnya? Karena Supabase ini juga memberikan fasilitas gratis autentikasi user. Jadi kamu kalau punya aplikasi pasti harus ada login logoutnya. Nanti kalau tidak, orang nggak bisa nggak berlangganan bisa pakai aplikasi kamu. Nah, di sini sudah dikelola oleh Tempo Labs dikelola oleh Supabase, maaf, kebalik. Database Supabase ini menyimpan data user dan yang membuatkan tampilannya serta fungsinya Tempo Labs. Nah, untuk error ini kita betulin dulu. Teman-teman, kita sudah selesai mengenerate aplikasi kita. Lalu kamu bisa sinkronkan ke GitHub seperti sebelumnya, tadi sebelumnya sudah kita contohkan. Lalu setelah itu di GitHub akan tampil teman-teman. Nah, setelah tampil, saatnya kamu, bagi yang belum mendaftar Vercel, kamu mendaftar pakai akun GitHub juga. Bila sudah, maka kamu tinggal impor saja. Impor repositori kamu ke Vercel biar nanti dideploy oleh Vercel otomatis. Di sini saya sudah connect dan sudah masuk ke Vercel. Di sini dia akan membaca repositori saya, hanya ada 2 repositori, yaitu UMKM Pos dan satunya. Dan di sini kalau kamu klik impor, nanti si Vercel akan mengupload aplikasi kamu untuk ditampilkan secara online, sudah live. Semudah itu nanti kamu bisa nambahkan domain sendiri di Vercel. Jadi bisa pakai domain sendiri aplikasi kamu, teman-teman.
dan itu kamu siap menerima pelanggan yang mau berlangganan aplikasi kamu. Semudah itu kan membuat aplikasi software as service memakai Tempo-Labs. Nah, makanya kamu ikuti terus tutorial dari saya dan kamu jangan lewatkan berbagai macam tutorial yang saya berikan dengan klik tombol lonceng ya, hidupkan notifikasinya sebab jadwal saya itu tidak saya tetapkan dalam membuat video. Ketika ada konten yang bagus yang bermanfaat buat kamu, maka saya akan membuat video. Salah satunya ini nanti kita akan meneruskan lagi secara detail mengenai Tempo-Labs, termasuk bagaimana membuat aplikasi mobile dengan Tempo-Labs ya, APK ya, Android. Nah, di situ kita akan belajar bersama di video yang lain, tapi di sini yang penting kamu subscribe dulu dan kamu klik notifikasinya. Nah, di sini kamu sudah saya pelajari cara membuat aplikasi secara simple pakai Tempo-Labs AI, kamu daftar ya. Lalu kamu praktekkan, bila ada error kamu suruh dia betulkan. Kalau kamu ingin serius, kamu pakai yang paket berlangganan. Bila kamu ingin berlatih dulu, pakai yang free. Tapi saya jamin bagi kamu yang serius, pakai paket yang berlangganan $30 ini sudah bagus sekali teman-teman. Oke, saya Muhammad Matias Billy, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.